Biasanya orang yang menuntut ilmu itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama orang yang menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut orang yang faizin, orang yang beruntung. Faizin, minal aidin wal faizin itu. Terus kedua, ada orang yang menuntut ilmu agama, tetapi dengan maksud untuk mendapatkan keberuntungan duniawi. Duniawi. Tapi satu ketika dia menyadari kesalahan itu. Dia kembali bertaubat sehingga menyadari kesalahannya, membetulkan niatnya sehingga dia selamat. Masuk seperti kelompok yang pertama. Tapi ada satu terminal dulu lah, terminal salah dulu dia. Kalau nggak taubat ya nanti ya sia-sia. Sebenarnya sia-sia dalam pengertian amalnya kelihatan akhirat tapi hasilnya bukan untuk ukhrawi. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, dia dikuasai setan, golek ilmu untuk apa? Pinter-pinteran, gitu. Bukan untuk diamalkan, tapi untuk pinter-pinteran, untuk berdebat. Terus kemudian dia memiliki kedudukan di masyarakat, merasa banyak pengikutnya. Ya ini penyakitnya kiai. Nah, gitu. Setiap kita punya peluang seperti itu. Kalau kita udah punya pengikut, wah aku nih hebat nih. Nah ini ya follower gitu ya. Iya. Tetapi kalau orang kemudian ke YouTube terus niatnya itu problem. Saya ya tapi ini mengamati. Beberapa kawan ceramah di YouTube selalu nge-share ke kita hasil kajiannya itu. Nge-share-nya bukan untuk nge-share ilmu, nanti like ya. Nanti like ya, subscribe gitu ya gitu. Nah ini harus memperbaiki diri. Terus ngaji ben oleh duit. Nek jamaah ya kudu ngerti. Tapi kiainya jangan terlalu begitu ya. Yang benar itu balance tadi yang kita bahas tadi. Masa orang ngurusin masjid, markot nggak digaji, kono ikhlas makan apa dia? Nah urusan ikhlas urusan dia, urusan kita membantu dia. Jadi jangan memasukkan urusan orang kita urusi, urusan kita nggak kita urusi. Urusan kita itu kalau jadi pengurus masjid yang memberikan kesejahteraan kepada pegawai. Urusan pegawai belajar ikhlas. Jangan kitanya yang kita tekankan harus ikhlasnya, dia harus gaji, nggak ketemu sampai kiamat. Nah itu perlu bangga dengan pengikut ya. Ini penyakit di zaman ini, apalagi tapi pada saat yang sama dia dia merasa hebat. Wah aku apalagi pakaiannya khas ulama ya kan. Terus kalau kemana-mana naik mobil itu pakai tilawah itu. Nah mobil pakai tilawah bagus. Tapi kalau sambil ngobrol itu gimana? Biar kantornya kelihatan islami, diputar tilawah. Saat diputar tilawah itu dia ngobrol. Iya. Lah kan faidza wa dzaquril Qur'anu fastami'u lahu, dengarkan. Jadi agama bukan sebagai simbol belaka. Mobil-mobil ditulisi kaligrafi. Bagus sih. Kalau mobil kayak saya sih masih bagus. Kalau truk bak yang itu kan kalau di Arab kalau pas umrah itu tulisannya Masya Allah, Tabarakallah. Di atas pintu truk yang belakang kan kalau dibuka kan dia orang yang buka naik itu. Kan injak kalimat thayyibah. Terus ada orang yang rame itu belakang ini pakai peci la ilaha illallah Muhammadur. Perlu nggak itu? Nggak perlu. Kalau kita nggak bisa menjaga kesucian kalimat itu, atau ada yang di sini Allahu Akbar. Hati-hati menuliskan hal-hal begitu. Karena itu ya nanti hanya menjadi simbol. Di saat kita nggak memuliakan. Terus maka Nabi berkata waktu itu, bukan Dajjal yang aku takutkan pada kalian. Aku tidak khawatir kalian itu akan tertipu Dajjal. Yang aku khawatirkan kalian tertipu oleh ulama yang jahat. Ya ulama ini penjelasannya berikut ini. Ulama yang jahat yang maksudnya duniawi ini. Maksudnya kita ya jangan menghakimi ulama kayak gitu kayak gini, enggak. Kalau kita mau belajar ambil dalam posisi yang pertama tadi belajar. Kalau masih posisi 2 ya udahlah balik lagi ke sana. Yang nyatanya ilmu itu bisa ngangkat derajat
dunia juga, memang begitu. Wa mithlu hadza, contoh yang ketiga ini, wa mithlu hadza, ini Fajri ketemu? Oh kemarin dah ya. Wa mithlu hadza al-alim, seorang alim, wa in sarafan nas 'anid dunya bilisanihi, wa in, dan meskipun sarafan nasa, sarafa, dia memalingkan an-nasa, manusia, 'anid dunya, dari dunia, bilisanihi, dengan lisan dia, wa maqalihi, dan ucapan dia. Lisan artinya lisan, maqal ucap. Ulama yang mengajak manusia untuk menjauh dari dunia. Dengan apa dia mengajak itu? Dengan lisannya, dengan ucapannya. Mengajak manusia menjauh dari, maksudnya menjauh ya jangan terlalu tercemplung pada dunia lah. Ya kerja cari duit biasa. Tapi mengajak umatnya untuk jangan terlena oleh dunia. Tetapi lisannya mengajak seperti itu, fahuwa da'in lahum. Tapi fahuwa, dia si alim tadi, da'in, mengajak lahum, untuk mereka, ilaiha, kepada dunia. Mulutnya mengajak umat jauh dari dunia, tapi dia mengajak mereka menuju dunia dengan apanya? Dengan a'malihi, dengan amalnya, wa ahwalihi, dan keadaannya, penampilannya. Misalnya kita lihat di cek and dicek itu kan, televisi, ada seorang ustadz pamer rumahnya itu kan, halamannya sekian luas, berapa ini, sekian hektar, ada kan ustadz yang begitu. Ada ustadznya itu kan, halamannya sekian luas, berapa ini, sekian hektar, ada kan ustadz yang begitu. Ada ustadz yang rumahnya lampunya aja disepok emas. Itu harus diingatkan. Kan ada dai kita, rumahnya itu lampunya gini, ada emasnya Pak ini. Iya, betul, tapi tidak dengan cara begitu. Fahadis kan tidak fahadis doang, ya bagi-bagi kalaupun yang berlebihan. Artinya dia mengajak manusia untuk sederhana, tapi dalam perilakunya malah kebalikannya. Ya memang ustadz itu tidak boleh hidup susah, karena bisa jadi prototipe Pak. Ya kan? Berulang pondok, ngajar di musola, hidupnya susah, istrinya nggak kurus, anaknya nggak kurus, anaknya kurus, istrinya kurus. Orang bilang, oh, nggak jadi ustadz, ntar kayak dia. Menjadi prototipe negatif gitu. Ya yang kata agama kita, perkara yang baik adalah tengah-tengah. Jangan menunjukkan kemewahan. Walisanul hal, jadi sementara perbuatan dia, perilaku dia berkebalikan dari ucapan dia. Ngajak umatnya sederhana, tapi dia bermewah-mewahan, memamerkan kekayaannya di media. Walisanul hal, padahal lisanul hal, lisan hal. Apa lisanul hal itu? Hal itu kan artinya keadaan. Lisanul hal, lisan yang berupa keadaan. Penampilan kita afsahul, lebih fasih daripada lisanul maqal, lisan perkataan. Anak-anak, kalau kita jadi harus menjaga ucapan ya yang bagus, kalimat thayyibah. Itu ucapan dia ngajinya. Tapi kira-kira miso-miso. Miso-miso itu namanya lisanul hal. Ya. Apa? Hal itu, keadaan. Kalau bahasa sekarang lisanul hal itu ya apa namanya? Apa ini? Lisanul maqal, ucapan dia berbeda dengan kesunyataan dia. Apa? Kenyataan dia. Wa tiba'un nasi ilal musa'adah, itu sebenarnya bukan musa'adah ya Pak itu ya. Ini Pak. Mutaba'ah. Wa tiba'un nasi ilal mutaba'ah Pak. Mutaba'ah ya Pak. Harusnya mutaba'ah itu. Kayaknya keliru itu. Salah ketik. Oh iya, kayaknya lisanul karakter nas, karakter manusia untuk mengikuti contoh nyata, contoh praktik, lebih al-amyal, lebih cenderung minha kepada mutabadani ilal mutabal fil aqwal. Santri itu lebih mencontoh perbuatan kiainya daripada ucapan kiainya. Yang sholat subuh jamaah. Dan ini jamaah, kiainya jarang jamaah. Santri lebih mengikuti
perilaku kiai daripada ucapannya. Itu maksudnya. Wa tiba'un nasi ilal mutaba fil amal, karakter manusia untuk mengikuti amalan itu lebih amyal, lebih cenderung. Amyal itu dari kata ma'il. Ma'il itu apa? Cenderung. Ada gini Pak, apa kalau bahasa Inggris itu degree of comparison itu. Good jadi better, clever cleverer, then itu kan. Dan dalam bahasa Arab itu misalnya mahir jadi amhar, hasan jadi ahsan, kabir jadi akbar. Polanya a gitu, akbar, amyal, amhar, ahsan. Nggak ada ahsan, itu nggak ada. Itu namanya superlatif, apa? Degree of comparison. Bukan, hiperbola itu menggede-gedekan. Ini degree of, kalau pernah bahasa Inggris nggak? Degree of comparison. He is cleverer than his friend. Hasan is cleverer than Hussein, misalnya gitu. Ini amyal itu dari kata ma'ilun jadi amyal. Ayo latihan. Hasan jadi mahir jadi mahir. Mahir ahli. Amhar. Ambiar mah. Ambiar dari apa, Pak? Terus Jamil. Ayo. Ajmal. Kabir. Karim. Karim. Kadang iya. Gitu. Akram. Makanya kan ada akramul khalqi, sebaik-baik makhluk. Jadi akbar itu bisa comparison, bisa juga untuk superlatif. Allahu kan kabir kan gitu. Allahu akbar, Allah paling besar. Bahasa Indonesianya Allah maha besar. Itu. Apalagi? Ahsan. Ahsan. Baik. Kamu yang lebih cenderung kepada mengikuti. Fama maka apa-apa yang pada graf baru. Fama maka apa afsada dia merusak. Hu itu artinya nyak kembali kepada ma. Apa yang dirusaknya gitu maksudnya ya. Afsada itu yang merusak siapa tadi? Alim yang tadi itu Pak ya. Alim yang lisannya mengajak kebaikan tapi perbuatannya menunjukkan keburukan. Orang seperti itu fama afsadahu maka apa-apa afsadahu yang dia rosakkan. Hadal maghrur orang yang tertipu ini bi'amalihi dengan amalannya gitu. Jadi orang yang